seringkali memang ini agak anomali ya. Orang-orang di sebelah ini misalnya seperti Gus Jazuli, Kiai Imad, dan ya mungkin ada tidak perlu saya sebut, itu kan orang-orang yang tidak bodoh-bodoh banget lah. Walaupun bukan orang yang alim sekali, yang sampai selevel ulama-ulama dunia. Ya, cuman tidak bodoh-bodoh banget lah ya. Saya bilang tidak bodoh-bodoh banget itu maksudnya mengerti alur pembicaraan orang. Tetapi apa yang terjadi ketika Kiai Imad kena prank, Gus Jazuli juga ngikut. Ya kalau Gus Adha dan Gus Ahong kan YouTuber yang tim hore ya, biasa nelan mentah-mentah, saya paham masalah itu. Kali ini spesifik tentang konten saya ketika saya mengupload kitab Khulasatul atau Ghayatul Ikhtisar ya, kalau tidak salah ya. Dimana saya memang kalau upload itu di bagian bawah itu ada semacam visualisasi suara gitu ya. Itu saya lihat tanggapannya Gus Jazuli itu seolah-olah saya ini licik gitu. Saya tutupi bagian kitab paling bawahnya, di mana itu kata kuncinya. Karena ada catatan kakinya, saya sembunyikan catatan kakinya. Kira-kira begitu ya. Saya tidak perlu tayangkan cuplikan-cuplikan dari ucapan Gus Jazuli karena panjang sekali itu. Saya petakan saja bahwa tanggapannya yang pertama begitu. Yang kedua, ya yang ternyata kitab itu bisa Gus Jazuli cari 5 menit di PDF. Ya Pak, ya. Saya buat konten itu ada kelas-kelasnya. Ya kalau masalah tidak bisa dicari di PDF ternyata bisa, ya sudah saya salah. Ternyata bisa, selesai masalah itu. Tapi kita bicara ada substansinya. Dan ternyata Gus Jazuli itu tidak sama sekali nyoroti substansinya. Walaupun tidak sereceh masalah bisa ditemukan di internet dalam waktu 5 menit. Saya kira bukan itu ya. Selemah-lemahnya menganalisa tidak mungkin lah seceroboh itu menganggap bahwa itu poin gitu. Itu bukan poinnya. Tapi ada yang poin mungkin saya bilang belum menengah, tapi bukan yang paling bawah ya. Jadi antara yang paling bawah dengan yang paling tengah ya, mungkin seperempat kelasnya lah ya. Di angka 25 lah kalau 1/100 itu. Ketika dia bilang saya menutupi apa namanya itu ya, seperti yang bisa tampil seperti ini, bagian kitab paling bawahnya itu saya tutupi. Padahal saya nggak pernah terfikir Gus Jazuli akan sereceh itu menanggapinya. Sebetulnya saya hanya ingin tulisan ini nampak lebih besar, dan karena dua sisi, maka kalau saya tampilkan sama catatan kakinya di bawah, itu nanti kecil tulisannya. Lalu mengarah kepada mencoba membantah konten itu ya, walaupun dengan narasi ya kalau mau dianggap mengisbat silahkan, mau dianggap menafikan silahkan. Tetapi bantahannya adalah itu kan sumber-sumbernya diambil dari kitab Hikmatul Asyirah, intisari dari Asy-Syajarah As-Syamsud Dhahirah, kitabnya Ba'alawi. Berarti bersumber dari Ba'alawi. Berarti kitab yang saya upload itu Ghayatul Ikhtisar itu ya hanya menyalin dari kitabnya Ba'alawi. Ini komentar orang yang tidak mengerti apa yang ingin saya sampaikan. Yang ingin saya sampaikan adalah ada kabilah Al-Uraidi yang menerima atau bahkan mengakui kalau Ba'alawi itu bagian dari mereka. Ini konteksnya adalah ingin menjelaskan bahwasanya omongan kelompok kalian kalau Ba'alawi ditolak oleh kabilah leluhurnya itu adalah omong kosong. Sama dengan ketika bilang nakibah atau Naqabah internasional itu membatalkan Ba'alawi. Itu omong kosong semua. Ya. Misalnya melihat bahwa ada sadah dari Al-Uraidi di Baghdad merujuk kepada kitab Syamsud Dhahirah, itu artinya apa Pak? Orang kalau merujuk itu kalau sehat normal berarti mengakui kebenarannya. Itu Pak Jazuli, Gus Jazuli mengakui itulah yang penting dari atas ke bawah. Ya. Iqrarul usul lil furu'. Karena ini mewakili atau representasi dari Al-Uraidi. Itu kalau Al-Uraidi itu, kalau dibanding Ba'alawi itu furuknya Al-Uraidi. Ya. Karena usul itu adalah leluhur, furuk keturunan. Ini berarti yang ingin saya sampaikan adalah dengan adanya kitab itu berarti usul dari Ubaidillah ini mengakui
Itu Gus Jazuli ya, itu coba lebih jujur lah. Jangan sereceh ini kalau nanggapi konten saya. Ya, jangan sereceh ini. Apalagi ketika ada hal yang mungkin agak berat, ya itu kan perbedaan pendapat. Wah, nggak bisa begitu Pak. Ya. Nggak bisa begitu ya. Dan sarannya tidak semua orang itu licik ya. Walaupun mungkin terbiasa, tapi tidak semua orang begitu. Nggak akan saya itu pakai pola kitabnya saya tutupi. Kenapa? Karena saya tahu kitab ini bukan hanya saya yang baca. Saya tidak pernah arogan merasa ada kitab yang hanya bisa saya baca. Yang begitu kelompok bapak biasanya merasa paling tahu gitu, merasa hanya dia yang tahu, yang lain nggak pernah tahu gitu, merasa menemukan kebenaran baru. Itu kan kelompoknya Gus Jazuli yang begitu biasanya ya. Walaupun mungkin tidak semua. Ya tidak semua itu maksudnya saya sudah secara jujur. Mungkin kalau dari 10 orang ya 1 yang tidak begitu, 9-nya begitu semua mungkin ya. Jadi saya ingatkan Gus Jazuli itu kalau mau menanggapi saya agak berkelas sedikit. Pahami poinnya, jangan terbawa aksesoris. Ya. Oh ini bisa dicari di internet kok. Kok bilang tidak bisa? Oh ya silahkan kalau masalah itu. Itu ada catatan kakinya kok. Itu kan sama aja dari Ba'alawi. Orang kalau menjadikan sesuatu sebagai catatan kaki berarti dia menerima Pak. Catatan kakinya adalah kisah jarahnya Ba'alawi. Dijadikan rujukan. Berarti kan menerima. Yang menerima siapa? Dari representatif kabilah Uraidi. Berarti usul menerima furu. Itu dalam nasab tidak bisa disebut sebagai nasab mardud. Kalau ditolak itu baru nasab mardud. Ya tapi kan Ba'alawi itu kabilahnya Ba'alawi. Ya kalau Ba'alawi kabilahnya adalah Ba'alawi, mana ada orang menolak dirinya sendiri Pak. Inilah yang ingin saya profilingkan ya, kalau bahasa amtah benar tak salah itu, bahwasanya narasi-narasi kalian itu banyak yang tidak waras secara nalar. Artinya dengan telaah badihi saja. Oh ini ditolak leluhurnya di Irak, ditolak. Saya sajikan. Di mana buktinya ada kabilah Uraidi itu menolak Ba'alawi? Saya tampilkan bukti terbaliknya. Mereka mengakui. Dipersoalkan ya mereka kan ikut Ba'alawi. Pak. Sama dengan beginilah. Ya. Misalnya saya guru gitu. Saya suruh murid saya mengerjakan tugas. Ya. Terus saya merujuk kepada tugas murid saya itu. Saya lihat, saya perhatikan, saya benarkan. Oh berarti saya nerima Pak. Begitu juga Al-Uraidi itu. Dia rujuk kitabnya Ba'alawi, dia lihat. Dan dibenarkan itu karena sesuai. Karena memang bagian dari keluarga mereka. Mestinya itu yang Gus Jazuli sampaikan kepada publik. Kalau ada malunya, mulai dikurangi narasi-narasi itu yang tidak masuk akal. Ditolak leluhurnya. Apalagi ditolak di Yaman. Ada beredar suratnya dari Raja Yaman. Oh Mufti Yaman berfatwa. Ada klarifikasinya, saya hanya mengutip. Ini yang membuat saya akhir-akhir ini malas sekali menanggapi kalian ini secara ilmiah. Karena sepertinya nanti saya akan berkalimat bahwa merendahkan ilmu kalau saya tanggapi kalian itu secara ilmiah. Seperti membeli sandal jepit dengan harga 500.000. Second lagi. Gitu ya, tolong agak di-upgrade Gus Jazuli ya. Khusus kalau mau menanggapi konten saya itu di-upgrade. Ya. Seimbangkan ya, daya analisa kita. Taraf analisa kita seimbangkan. Saya tidak menyetarakan Anda dengan Gus Ahong, dengan Gus Atta. Mereka itu ya wallahu alam. Saya sedikit apresiasi kepada Gus Jazuli. Tapi kalau begini terus, cara menanggapi saya begini terus, tidak mengerti poinnya, wah. Bagaimana kalau begitu ya? Jadi nggak ada yang bergengsi lagi di kubu kalian ini. Ya. Nah kalau ceramahnya Kiai Madudin, ya saya catat, saya akan melawan seluruh dunia. Wah. Itu sudah tidak perlu ditanggapi. Apalagi analisanya ya begitu, kena prank. Ya, mohon maaf. Bagi saya Gus Jazuli ini di atas Kiai Madudin. Telah kitabnya. Ya. Atau mungkin memperformingkan diri itu, performanya itu memang lebih berbau kitab punya Gus Jazuli daripada Kiai Madudin yang bernarasi dan menulis yang penuh dengan asumsi saja ya. Saya malas menanggapi asumsi ya. Saya suka kalau orang membaca kitab. Ya. Tetapi kalau baca kitab dengan gaya analisa begitu, ya kitab itu kan data mati Pak. Bagaimana Anda cara memahami, bagaimana cara Anda membangun narasi untuk mendeliver atau menyampaikan pesan itu penting. Bagaimana mempartisi, di mana poin dari ibarah ini. Apalagi kalau dalam munazaah
Apa yang ingin disampaikan oleh orang ini? Jangan sampai nanti saya levelkan Gus Jazuli seperti Syed Khori itu, berdebat tidak mengerti mahalun nizaknya apa, ya. Tidak mengerti apa sih yang ingin disampaikan oleh orang ini gitu. Malah fokus kepada apa yang bukan substansinya. Begitu Gus Jazuli ya. Allahumma